Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di dunia yang tak pernah benar-benar damai, tempat bajak laut, angkatan laut, pemerintah dunia, dan kelompok revolusioner saling bersilangan tujuan dan ambisi, muncul sebuah babak baru yang menggemparkan. Chapter 1155 menjadi titik tumpu perubahan besar, seperti badai yang menyapu pelan, namun pasti, menghancurkan segala fondasi lama, dan memperkenalkan era yang jauh lebih berbahaya. Informasi ini datang dari Redon, pembocor informasi paling kredibel dan dihormati di kalangan penggemar One Piece. Reputasinya tak perlu diragukan. Setiap bocoran yang ia keluarkan selalu akurat, terverifikasi oleh rilisan resmi yang menyusul kemudian. Kali ini, apa yang dibawanya tidak hanya memancing teori dan diskusi, tapi menciptakan ledakan spekulasi di seluruh dunia. Semua bermula dari satu panel di akhir bab 1154. Sebuah sosok legendaris yang selama ini dikira telah mati dan terkubur dalam sejarah gelap dunia, One Piece, Rox de Zebek, muncul kembali. Wajahnya penuh ketegasan, penuh luka dari masa lalu yang brutal, dengan sorot mata tajam yang bisa menembus keberanian siapapun yang menatapnya. Penampilannya menjadi konfirmasi dari ketakutan banyak pihak bahwa legenda yang paling ditakuti dalam sejarah bajak laut belum benar-benar lenyap. Desain karakter yang diberikan Eiichiro Oda kali ini bukan sekadar ilustrasi biasa. Setiap goresan menggambarkan kekacauan dan karisma dalam satu tubuh. Rambut acak-acakan, pakaian robek bercampur dengan jubah kerajaan kuno, dan aura mencekam yang digambarkan melalui efek bayangan dan latar belakang gelap. Semuanya menyiratkan satu hal. Inilah musuh paling mengerikan yang pernah muncul. Chapter 1155 diawali dengan gambaran mengerikan neraka dunia bawah, tempat berkumpulnya makhluk-makhluk yang dibuang oleh dunia atas. Tempat ini bukan sekadar latar lokasi, tapi simbol dari masa lalu yang bangkit kembali. Disinilah Rox de Zebek dan krunya muncul dengan tujuan yang jelas, mengguncang tatanan kekuasaan dunia. Mereka datang membawa dua pertanyaan yang diarahkan kepada Pangeran Loki, anggota kerajaan raksasa Elbaf. 1. Apakah tempat ini adalah tanah Elbaf? 2. Apakah Raja Harald berada di sini? Nada pertanyaan itu dingin dan penuh tekanan. Namun, bukan kata-kata yang menjadi ancaman, melainkan cara penyampaian yang mendominasi penuh. Pangeran Loki, yang dikenal sombong dan angkuh, terdiam tanpa bisa melawan. Dalam satu panel, seluruh kebesaran kerajaan raksasa terasa kecil di hadapan kehendak Rox. Teori langsung berkembang di berbagai forum dan diskusi komunitas. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, Rox diyakini akan segera berhadapan dengan Raja Harald, salah satu tokoh yang pernah hadir di Reverie beberapa tahun lalu. Pertemuan itu ternyata bukan kebetulan. Terungkap bahwa ada sejarah tersembunyi antara Rox dan Harald, kemungkinan besar sebagai rekan atau bahkan rival dalam ideologi. Namun, tujuan Rox tak sekadar mengorek masa lalu. Berdasarkan petunjuk yang diberikan Redon, Rox ingin membangkitkan kembali kru bajak laut legendarisnya, Rock Pirates. Sebuah nama yang bahkan membuat angkatan laut dan pemerintah dunia menggigil hanya dengan menyebutnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Rox membutuhkan kekuatan yang tak hanya besar, tapi juga simbolis. Dan Raja Harald dengan pengaruhnya di Elbaf
dan kekuatan militernya adalah bagian dari rencana tersebut. Visual bocoran Redon memperlihatkan 4 gambar siluet misterius. Salah satunya memperlihatkan bentrokan Haoshoku Haki, Haki sang penakluk, sebuah kekuatan langka yang hanya dimiliki oleh segelintir orang yang ditakdirkan untuk berdiri di puncak dunia. Di gambar itu terlihat 2 kekuatan besar saling bertabrakan. Percikan kilatan hitam membelah langit neraka dunia bawah. Tak lain adalah bentrokan antara Rox di Zebek dan Raja Harald. Momen tersebut mengingatkan pada pertarungan antara Roger dan Whitebeard yang legendaris. Tapi kali ini latar belakangnya lebih kelam dan taruhannya jauh lebih besar, masa depan dunia. Gambar siluet lain menampilkan sosok yang menyerupai Davy Jones, karakter mitologis bajak laut dari legenda kuno yang menguasai laut dalam dan mengendalikan makhluk seperti kraken. Kalimat yang tertera di samping gambar itu, "Apakah kau penggemarku?" menimbulkan teori bahwa Rox mungkin memakan buah iblis Zoan mitologi, model kraken, atau memiliki kekuatan untuk mengendalikan laut hitam dan makhluk mitos di dalamnya. Gambar terakhir dari Redon memperlihatkan sosok pria misterius dengan kalimat pendek namun penuh makna, "Aku akan kembali." Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa Raja Harald memutuskan untuk meninggalkan Elbaf dan bergabung dengan Rox de Sebek, entah karena paksaan atau kesamaan visi. Jika benar demikian, maka keseimbangan kekuasaan di dunia One Piece akan terguncang. Apalagi jika Rox berhasil merekrut lebih banyak tokoh kuat yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang sejarah. Selain bocoran chapter 1155, penggemar juga disuguhkan dengan 10 pertanyaan terbesar sepanjang tahun 2024 yang telah dijawab langsung oleh Eiichiro Oda. Pertanyaan pertama menyentuh pada Gear 5 milik Luffy. Dijelaskan bahwa semua hal aneh yang muncul dari tubuhnya, seperti kacamata hingga efek kartun slapstick, adalah hasil dari kekuatan buah iblis yang kini hanya dibatasi oleh imajinasi pengguna. Luffy, sebagai Joy Boy yang baru, telah menghapus batasan realita dalam tubuhnya sendiri. Pertanyaan kedua membahas Sabo, pewaris buah iblis merah-merah Nomi. Oda menjelaskan bahwa Sabo terus berlatih setiap hari, bahkan melebihi porsi normal. Alasan sebenarnya bukan hanya karena tugas sebagai petinggi tentara revolusioner, melainkan karena ingin melindungi Luffy, meskipun kini Luffy jauh lebih kuat. Pertanyaan ketiga menyentuh masa lalu Monkey D. Dragon. Terungkap bahwa Dragon sengaja menjauh dari Luffy demi melindunginya dari bahaya. Bahkan hubungan keduanya sangat jarang, hampir tidak ada interaksi langsung. Namun dari beberapa kilas balik dan arah angin yang selalu bertiup ke timur setiap kali Dragon muncul, bisa disimpulkan bahwa perhatiannya kepada Luffy selalu ada, meskipun tersembunyi. Pertanyaan keempat menyentuh sistem hadiah yang digunakan oleh Cross Guild. Berbeda dengan pemerintah dunia yang memberi hadiah kepada bajak laut, Cross Guild memberi hadiah kepada angkatan laut. Sistem ini menggunakan simbol mahkota dan bintang yang masing-masing mewakili nilai berbeda. Seorang laksamana, misalnya, memiliki nilai 5 mahkota, setara 5 miliar berry, dan wakil laksamana 1-3 bintang sekitar 100 juta berry, tergantung pengalaman dan kekuatan. Pertanyaan berikutnya mengarah ke Shanks, si rambut merah, dan teknik misterius bernama Kamusari. Teknik ini ditanyakan apakah berasal dari Roger atau diciptakan Shanks sendiri. Oda menjawab bahwa Shanks mempelajari teknik tersebut karena kekaguman mendalam terhadap Roger, dan bukan semua anggota Roger Pirates bisa menguasainya. Teknik ini membutuhkan kekuatan alami yang luar biasa dan kontrol haki yang sempurna.
Pertanyaan keenam menyentuh kekuatan Garling Vigarland, tokoh baru dari Gorosei. Garling diketahui pernah menumpas pemberontakan sendirian di masa lalu dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dunia. Sosok ini masih misterius, namun Oda menyiratkan bahwa kekuatannya berada di atas rata-rata para laksamana. Pertanyaan ketujuh mengangkat tema tentang masa kecil Luffy. Apakah pernah tinggal bersama Dragon? Jawaban Oda adalah tidak. Luffy tinggal bersama kakeknya, Garp, dan kemudian bersama Ace dan Sabo di hutan. Semua ini bagian dari upaya menyembunyikan identitasnya. Pertanyaan ke-8 membahas Saber of Sebek, kapal bajak laut Kurohige. Nama ini ditanyakan apakah punya hubungan dengan Rocks de Sebek. Oda menjawab dengan samar bahwa tidak ada yang kebetulan dalam dunia One Piece. Nama Sebek adalah jenis kapal, tapi bisa jadi juga penghormatan atau bahkan sinyal kebangkitan. Pertanyaan ke-9 membahas insiden Pulau God Valley, tempat terjadinya pertempuran antara Rocks dan Roger. Terungkap bahwa God Valley dihapus dari peta dunia secara sengaja oleh pemerintah dunia. Insiden ini melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Garp, Roger, Big Mom, Kaido, dan Whitebeard. Namun Oda menolak mengungkap detailnya saat ini dan menjanjikan bahwa semua akan dibahas dalam arc akhir. Pertanyaan terakhir membahas kekuatan sejati Garling Vigarland, anggota baru dari Gorosei. Oda hanya menjawab satu kalimat. Dia lebih kuat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Kalimat ini menimbulkan gelombang spekulasi, termasuk kemungkinan bahwa Garling Vigarland adalah pemilik buah iblis langka, atau bahkan berasal dari masa sebelum Void Century. One Piece tengah memasuki babak akhir dari kisah besar yang telah dibangun selama lebih dari 2 dekade. Kemunculan Rocks de Sebek kembali ke garis depan menandai bahwa sejarah belum selesai menagih hutangnya. Peta kekuasaan akan berubah, aliansi lama akan pecah, dan satu persatu kekuatan terdahulu akan bangkit untuk mengklaim kembali tahta dunia. Chapter 1155 bukan hanya sebuah chapter. Ini adalah titik awal dari perang dunia baru, dan tak akan ada yang bisa menahannya lagi. Kebangkitan Sebek, kutukan raksasa, dan rahasia terdingin di Mariejoa, hingga koneksi dengan OP no Mi. Tirai masa lalu telah benar-benar robek, membuka rahasia yang selama ini hanya jadi bisikan gelap di antara penggemar dan pembaca setia dunia One Piece. Bab 1154 lalu bukan sekadar kelanjutan dari kisah petualangan bajak laut, melainkan lonceng yang menandai babak baru. Konspirasi global, manipulasi sejarah, dan kebangkitan kekuatan yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan. Ini bukan hanya cerita tentang pertarungan fisik, tetapi sebuah drama geopolitik yang melibatkan masa lalu yang terlupakan, teknologi terlarang, hingga eksperimen yang menentang kodrat kehidupan. Rocks de Sebek akhirnya menampakkan dirinya. Sosok yang sebelumnya hanya hidup dalam bayang-bayang sejarah dan ketakutan para mantan Yonko, kini memiliki wajah, bentuk, dan narasi yang mulai terbuka. Tidak ada lagi keraguan tentang keberadaannya. Tidak hanya dikonfirmasi sebagai tokoh nyata, Rocks juga terungkap memiliki kaitan mendalam dengan OP no Mi, salah satu buah iblis terkuat dan paling misterius dalam sejarah dunia. Selama ini, buah tersebut diasosiasikan dengan kemampuan memberikan keabadian dan menyembuhkan penyakit. Tetapi, bab ini menyiratkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan besar. Potensi untuk menciptakan keabadian dalam bentuk baru, bukan sekadar memperpanjang umur, tetapi mentransfer kesadaran, menciptakan tubuh baru,
dan membangun kekuatan absolut. Koneksi antara Rox dan OP-OP Nomi membuka spekulasi baru mengenai asal-usul buah ini dan tujuannya diciptakan. Apakah buah ini memang tercipta secara alami seperti kebanyakan buah iblis lain? Ataukah ia hasil rekayasa kuno, dirancang sebagai alat utama untuk membalikkan tatanan kekuasaan dunia? Jika Rox benar pengguna pertama buah ini, maka besar kemungkinan ia telah menggunakan teknik ultimate dari OP-OP Nomi sebelum insiden God Valley, yakni transplantasi kesadaran. Fakta ini mengguncang banyak teori lama tentang kematian Rox. Bisa jadi jasadnya memang musnah, tetapi pikirannya masih hidup, tersegel dalam tubuh lain, menunggu era yang tepat untuk bangkit kembali. Elbaf, tanah para raksasa yang selama ini digambarkan sebagai bangsa kuat dan terhormat, ternyata menyimpan luka mendalam yang tidak terlihat oleh dunia luar. Runtuhnya Raja Harald bukan hanya insiden politik biasa. Ia adalah simbol dari kehancuran nilai-nilai kuno Elbaf. Kehilangan ratusan prajurit raksasa purba menjadi indikasi adanya operasi rahasia berskala besar. Tidak ada peperangan yang terlihat, tidak ada laporan pertempuran, tidak ada saksi, tapi tubuh-tubuh besar itu lenyap begitu saja. Dugaan pun mengarah pada Mariejoa, tempat yang selama ini dikenal sebagai pusat kekuasaan dunia, namun mungkin juga menjadi pusat eksperimen bioteknologi paling mengerikan yang pernah ada. Berdasarkan dialog antara Jarul dan Raja Harald, diketahui bahwa para raksasa purba itu tidak terbunuh. Mereka diambil hidup-hidup, dibekukan, dan disimpan. Tidak lagi bisa disangkal bahwa pemerintah dunia telah melakukan eksperimen untuk menciptakan pasukan raksasa yang bisa dikendalikan secara total. Kenapa harus repot mengendalikan raksasa yang punya kehendak bebas jika bisa membuat versi kosong mereka? Tubuh sebesar gunung dikendalikan oleh kesadaran prajurit elit, mungkin pengguna buah iblis tingkat tinggi, bahkan mungkin kesadaran tokoh-tokoh sejarah yang dianggap telah tiada. Inilah senjata pamungkas yang tersembunyi di balik kemewahan Mariejoa. Ruang bawah tanah Mariejoa yang selama ini hanya diperlihatkan sepintas sebagai tempat penyimpanan simbolik, kini terbukti sebagai fasilitas militer rahasia. Pendinginan suhu ekstrim bukan sekadar untuk pengawetan mayat, melainkan teknologi kriostasis, penyimpanan biologis yang memungkinkan makhluk hidup bertahan dalam waktu lama tanpa penuaan atau kerusakan sel. Teknologi ini jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan dunia saat ini. Siapa yang menciptakannya? Apakah ini warisan dari abad kekosongan? Ataukah penemuan yang dikembangkan melalui percobaan brutal terhadap ras-ras yang ditaklukkan? Jika Rox memang telah memindahkan kesadarannya ke tubuh salah satu raksasa itu, maka kematiannya di God Valley hanya kedok. Ia tidak mati. Ia bersembunyi, menunggu, menyusun strategi, menanti titik puncak ketegangan dunia untuk muncul kembali dan mengguncang fondasi kekuasaan yang telah mapan. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah Rox akan menjadi musuh atau justru sekutu? Dalam logika cerita One Piece, musuh masa lalu bisa menjadi sekutu masa depan, terutama ketika berhadapan dengan entitas yang lebih jahat dan lebih besar, yakni Imsama dan pemerintah dunia. Wheel of Day bukan lagi sekadar simbol perlawanan. Ia mulai tampak sebagai jaringan takdir yang mengikat berbagai tokoh utama dalam cerita. Luffy, Law, Teach, dan entah siapa lagi yang akan muncul, semuanya memiliki tujuan berbeda, namun terikat oleh satu benang merah. Kehendak untuk menjatuhkan kekuasaan absolut. Jika Rox juga termasuk dalam lingkaran Wheel of Day, maka peta konflik akan semakin kompleks. Tidak ada lagi hitam dan putih, tidak ada lagi pahlawan dan penjahat, hanya kekuatan, ambisi, dan takdir yang saling berbenturan. Pasukan raksasa beku Mariejoa bukan hanya senjata, melainkan simbol dari keputusasaan pemerintah dunia. Mereka menyadari bahwa dunia sedang berubah. Armada laut saja tidak cukup. Cyborg Vegapunk saja tidak memadai. Shichibukai telah bubar. SSJ masih belum sempurna. Maka, solusi paling ekstrim pun dipilih.
membangkitkan kekuatan kuno yang bisa menghancurkan seluruh pulau hanya dengan satu langkah kaki. Dalam hal ini, Im Sama muncul sebagai sosok yang tidak hanya misterius, tetapi juga sangat cerdas dan visioner. Ia tidak menunggu dunia menyerangnya. Ia mempersiapkan dunia untuk diserang. Namun, semua ini akan sia-sia jika Will of Day benar-benar bangkit sepenuhnya. Dengan Law yang telah memahami sebagian besar rahasia OP-OP no Mi, Luffy yang kian mendekati puncak kekuatannya dengan Nika Form, dan Blackbeard yang mungkin memiliki agenda tersembunyi yang lebih dalam dari sekadar kekuasaan, peperangan besar akan menjadi tak terhindarkan. Jika Rox bangkit kembali, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai raksasa tak terkalahkan, maka ia bisa menjadi kunci kehancuran dunia atau justru pemicu revolusi global. Bab ini juga membuka ruang untuk mengkaji ulang apa sebenarnya tujuan OP-OP no Mi. Dalam sejarah panjang buah iblis, belum ada satupun buah yang memiliki kemampuan untuk mengubah struktur biologis dan spiritual makhluk hidup secara total seperti ini. Apakah buah ini diciptakan? Apakah ia bagian dari teknologi kuno? Mengapa penggunaannya sangat terikat dengan D? Apakah D adalah kode genetik, suku purba, atau penanda eksistensi dari manusia kuno yang mencoba melawan para dewa? Semakin banyak pertanyaan muncul, semakin besar pula rasa curiga terhadap para Gorosei. Mereka bukan hanya politisi tua, mereka adalah penjaga rahasia yang telah hidup terlalu lama untuk disebut manusia biasa. Apakah mereka juga hasil dari OP-OP no Mi? Ataukah mereka hanya boneka dari Im Sama yang tak pernah terlihat wajahnya? Jika Im Sama memang menyimpan kekuatan untuk memusnahkan kerajaan dengan satu senjata, dan jika pasukan raksasa beku itu hanyalah lapisan pertama dari kekuatannya, maka perang akhir bukan lagi fiksi. Itu adalah keniscayaan. Pangeran Hajrudin dari Elbaf akan memainkan peran penting. Sebagai sosok yang dibesarkan dalam bayang-bayang kehancuran bangsanya, namun tidak kehilangan arah, ia menjadi lambang harapan baru. Hajrudin berpotensi menyatukan sisa kekuatan Elbaf dan membawa bangsa raksasa keluar dari bayang-bayang politik dunia menjadi pihak ketiga dalam peperangan global, bukan lagi alat kekuasaan. Jika ia berhasil membangkitkan semangat para raksasa dan membangun aliansi dengan pihak revolusioner maupun bajak laut, Elbaf bisa menjadi titik balik dalam perang akhir. Semua ini tidak lagi soal One Piece sebagai harta. Ini tentang One Piece sebagai metafora. Potongan sejarah, kebenaran yang hilang, persatuan dunia, atau mungkin teknologi kuno yang bisa mengubah segalanya. Rox mungkin tahu ini sejak awal. Itulah mengapa ia menjadi ancaman besar. Ia tidak hanya ingin menjadi raja bajak laut. Ia ingin menghancurkan struktur dunia dan menciptakan ulang semuanya dari awal. Bab 1154 lalu bukan akhir dari misteri. Ini adalah permulaan dari semuanya. Dunia One Piece tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.